Heho Pop gengs. Pernah dengar ungkapan, kita yang beli kulkas, tetangga yang kedinginan? Menggambarkan bahwa tetangga emang paling tahu kondisi rumah kita, alias kepo. Tidak sedikit yang resek gak ada akhlak seperti ini. Rumahnya di seberang, yang disapu rumahnya orang lain. Nyapu air pula. Sepertinya beliau punya dendam. Tapi tetangga ibu yang satu ini minta ampun uniknya. Ini rumah saya ya kan. Rumah saya, cuman orang tua saya lagi ke Cirebon. Ini tetangga, mobil tetangga gue parkir di sini nggak izin, nggak apa. Ya Allah, heran tuh. Ya ampun, sama aku ditulisin. Kenapa dia? Karena saya kan dari kemarin di Jakarta ya, jadi mungkin dia kosong, jadi ya udah parkir aja di sini. Terus karena saya mau keluar, saya jadi nggak bisa keluar. Parkir mobil tanpa izin depan rumah orang persis depan pintu dalam pagar. Yang punya rumah sampai nggak bisa keluar. Tetangga mah gitu, lihat halaman rumah kosong aja serasa lahan parkir pribadi. Nah, yang ini angkot tetangga yang parkir di depan rumah menutupi pagar. Dan infonya itu terjadi tiap pagi. Kalau si empunya rumah pengen keluar, teriak-teriak dulu ke tetangga agar angkotnya digeser, kan capek ya. Kalau ini adalah mobil seseorang yang viral di media sosial. Info dari videonya sih, mobil ini rusak kena cairan pengelupas cat yang disiram oleh tetangganya. Kepo nih, sebesar apa sih masalah tetangganya? Tapi keluarga ini memberikan pelajaran kepada tetangganya yang parkir mobil di depan pagar sampai menutupi sebagian akses keluar rumah. Jadi keluarga ini parkir 3 mobilnya di samping, depan sama belakang. Mobil itu dijepit, diblokir sebagai aksi balas dendam dan untuk memberikan pelajaran langsung sama tetangga rese ini. Nah, kalau mobil tetangga ini parkirnya sih di halaman rumah sendiri. Itu adalah garasi mini miliknya. Tapi memakan jalanan publik. Alhasil kan jadi sempit. Susah untuk jalur kendaraan roda 2. Mana gang perumahannya nggak terlalu besar. Wah, ini sih namanya selfish to the moon and back. Halaman tetangga, rasa halaman sendiri itu contohnya tetap kayak gini nih. Pria ini buka pintu ngelihat halaman depan rumahnya udah dipenuhi orang-orang. Sepertinya sih itu adalah tamu hajatan tetangga sebelah. Bukan cuma halaman rumahnya yang dijadiin tempat nongki, hampir seluruh halaman rumah di komplek. Seru juga nih hajatan tetangga ya, hemat biaya sewa lahan. Ibu ini ya sampai magarin halaman rumahnya dengan bahan ala kadarnya saat tetangga sebelah sedang mengadakan hajatan. Sepertinya gak ingin halamannya dikotori para tamu. Ya, itulah bagusnya komunikasi dijaga. Yang punya hajatan sebaiknya ingat tetangga juga. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan genteng rumah yang berjatuhan karena getaran dari sound system tetangganya. Wah, gimana kalau udah kayak gitu ya? Ganti rugi lah. Yang gak enak kalau sampai bertengkar nih. Ibu ini misalnya terekam di CCTV sedang menyiram satu ember ke jalanan gang sempit depan rumahnya. Tapi kena juga halaman rumah tetangga. Nah, adik yang baru pulang sekolah ini sampai kaget. Ibunya keluar dan terjadilah pertengkaran yang gak perlu. Mungkin si tetangga pengen jalanan gangnya tetap lembab ya, biar debunya gak bertebaran. Sayangnya gak bilang-bilang. Tapi kurang rese apa coba tetangga yang satu ini nih? Putar kenceng-kenceng lagu dan speakernya menghadap ke rumah tetangga persis. Apa gak pusing? Gak tahu ya maksudnya apaan, ada dendam kali ya. Tapi kalau tetangganya sedang sakit gigi, bisa jadi pertengkaran hebat saat itu juga. Kayak ngajak duel ini mah ya. Kalau dibales kayak gini gimana tuh?
Kelakuan tetangga yang ini sepertinya nggak asing lagi sih ya. Numpang jemur pakaian di pagar rumah tetangganya tanpa izin. Ini sih rasa kepemilikan yang tinggi ya, ditambah bisa dilihat dari wajahnya yang datar, tidak berekspresi, dan beraktivitas dengan entengnya. Tetanggamu ada yang kayak gini gak sih Pop Gengs? Cobalah di-share video ini ke beliau, biar tahu bahwa beliau ini gak sendiri. Nih, ada lagi tetangga yang jemur guling dan bantal di pagar orang. Terdengar kesal sekali ibu yang satu ini melihat kelakuan tetangganya. Aduh pemirsa, apa yang terjadi pemirsa? Tetanggaku kasih bersih halaman. Kong DP sampah cuma dia hambur di lorong. Dia tak kasih bersih. Luar biasa memang tetanggaku ini. Mantap. Dan tetangga yang satu ini ulti super menyebalkan. Terekam kamera CCTV tiap saat melemparkan kotoran ke halaman rumah tetangganya. Sampai sering terlihat adu mulut. Dari penelusuran, pelaku ini bernama Marsia dan korbannya itu bernama Wiwik. Marsia kesal rumah adiknya dijual ke Wiwik. Aksinya itu dilakukan agar keluarga Wiwik ini gak betah dan menjual kembali rumahnya dengan harga murah. Tidak hanya air comberan, air kencing, tapi juga kotoran manusia. Iuh. Telah dilaporkan tapi polisi sendiri kesulitan mengurusnya. Marsia hanya dimintai keterangan. Setelah itu akan diperiksa kejiwaannya. Wah. Nah ini juga nih terekam kamera CCTV. Ibu ini membuang sampah tidak pada tempatnya, yakni di halaman rumah tetangganya yang tepat berada di samping rumahnya. Aduh, parah ya. Nah ini juga nih, bertetangga emang harus hati-hati. Punya peliharaan aja harus diperhatikan. Ibu ini nih sampai kesal dengan kotoran burung tetangga, mengotori balkon dan pagar rumah. Wah aku juga sama nih, kesel sama anjing tetangga yang tiap malam ribut. Nah kalau yang ini coba dengar sampai akhir deh. Emang apa urusan sama Oma? Iya, ya maaf pokoknya. Ya terus kenapa jadi rusak kayak gini anak orang? Pengen dipotong, izin dulu nggak? Enggak, udah maaf, mohon maaf. Mohon maaf doang lihat. Ya kudu diapain ke saya tuh? Ngapain dipotong? Siapa yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh, Kenapa saya yang dipotong? yang salah. Saking sayang Saking? tadinya. Saking sayang kenapa? Oma. Oh, Kapa kalau cucu Oma sama aku dipotong gimana? Hah? Rambutnya kok si Kapa? Iya, kalau udah mah ya nggak apa-apa. Ini Ya mah udah nggak pokoknya apa-apa. maaf. Mana sih Kapa? Nggak ada sama Oma mama. lain kali nggak boleh gitu ya. Iya, Kan iya. Klima punya Udah orang jadi tua, pelajaran. punya Iya. orang tua Nah. kan. Biarin sama orang tuanya sendiri diurusin. Iya, Kalau Oma iya. sayang, Maaf ya, maaf dalam ya. bentuk yang lain. Maaf jangan kayak ya gitu. udah tanggung kayak gini di mana-mana izin dulu Oma. Jangan motong-motong langsung rambut Sudah, anak udah. orang. Iya. Gimana sih? Ya, Ya kan udah saya sekarang minta kok harus gimana saya? Hah, harus gimana? Kenapa nggak izin dulu Kan atuh? udah terlanjur maaf. Udah terlanjur cuma maaf doang. Dari percakapan di video ini terdengar bahwa si kakak ini kesel sama tetangganya. Bukan apa-apa nih, si tetangga gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba motong rambut adik si kakak ini. Dipotong asal-asalan lagi. Tetangganya sih ngakunya sayang dengan si adik, tapi ya kok main potong rambut ya? Waduh, coba komen deh kalau adik kamu digituin sama tetangga gimana? Lanjut, ibu yang satu ini kesulitan keluar masuk rumahnya karena akses keluar masuk tertutup sama tembok setinggi itu tuh. Alhasil, dia harus mepet-mepetin badan di tembok. Itu terjadi setelah cekcok sama tetangganya. Tembok itu pun dibangun oleh tetangga yang bercekcok sama dia. Nah yang ini juga nih, diduga karena berselisih paham dengan tetangga, di depan halaman rumahnya sampai dibangunin tembok tinggi. Yang punya rumah sampai harus melompat tembok jika pengen keluar rumah. Masih sama, ibu ini juga harus melihat tembok tinggi di depan rumahnya. Itu adalah aksi tetangga yang sebal karena jemurannya dipindahin saat ada acara. Tingginya 2 meter loh, dan itu beneran nutupin akses sama sekali. Yang ini juga nih, tapi bukan karena berselisih paham. Tetangganya itu bangun rumah di lahannya sendiri. Tapi lahan itu adalah akses jalan kaki para tetangganya selama ini. Alhasil, banyak rumah yang ketutupan tembok dan warga akhirnya harus mepet-mepet di tembok saat keluar masuk. Ribet banget ya tinggal di kota ya. Tetangga masa kini kok masa gitu? Apa emang tetangga masa kini memang kayak gitu semua?
Nah, yang merasa jadi tetangga yang baik, cobalah komen. Yang punya tetangga rese, silahkan lampiaskan kekesalanmu di kolom komentar. Tapi jangan tag orangnya ya. Atau boleh deh, video ini kamu share di status WhatsApp kamu. Siapa tahu ya kan tetangga kamu yang kurang peka bisa merasakan.